Selamat malam di Banjarmasin ini, sudah malam. Baik, kita langsung Raffi. saja Mas Hendri terkait dengan Hari Pers Nasional begitu. Bagaimana pandangan dari tema yang sebenarnya digaungkan pada tahun ini terkait dengan pers, insan pers yang ada di tahun ini? Ya, jadi kami memang mengusung tema pers mengawal ketahanan. Kami menilai bahwa saat ini yang aktual untuk dikerjakan oleh pers adalah bagaimana agar seluruh awak media, wartawan memahami program pemerintah, yaitu mengenai ketahanan pangan yang menjadi isu krusial, dan menurut kami itu sangat terkait dengan masalah kedaulatan bangsa, berdikari, ya. Dan ini memang merupakan sesuatu yang dicanangkan oleh para pendahulu PWI Pusat ketika mendirikan PWI 79 tahun yang lalu, bahwa wartawan berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa. Nah, jadi buat kami apa yang dicanangkan 79 tahun yang lalu masih sangat relevan. Oleh karena itu inilah yang menjadi tema utama yang kami angkat di dalam perayaan Hari Pers Nasional 2025 di Banjarmasin. Baik, selain itu Pak Hendri, kita akan melihat bahwa selain mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, kita juga berhadapan dengan yang namanya digitalisasi seperti itu. Bagaimana sikap adaptif yang seharusnya bisa dikolaborasikan dengan wartawan terhadap dunia yang semakin berkembang canggih ini, Pak Hendri? Ya, jadi juga kami membuat seminar mengenai bagaimana agar pers dapat tetap hidup di tengah gempuran arus informasi dari media sosial yang membuat masyarakat tidak lagi terlalu mengambil informasi dari media. Nah, kemarin itu ada gagasan, banyak sekali gagasan di seminar Media Summit kami membuatnya. Di situ para narasumber memberikan alternatif, ya. Karena kan sebetulnya sudah ada yang namanya tim untuk pers yang bertanggung jawab, sehingga nanti pers ini dapat memiliki pendapatan dari kolaborasi dengan platform global. Tetapi ini belum mulus, ya. Jadi ini perlu ada langkah-langkah lebih lanjut agar sesama media di seluruh Indonesia berkolaborasi, membuat langkah-langkah yang konkret, ya, agar semua memperoleh pendapatan dari kerjasama tersebut. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah perusahaan media dan wartawan tetap beradaptasi dengan perkembangan, ya. Misalnya Pak Dahlan Iskan mengatakan bahwa kita harus stay relevan, memahami apa yang diinginkan oleh publik, tidak lagi bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang dimaui oleh kita semua. Kita di situ adalah mereka yang menjadi audiens dari media massa. Kalau tidak lagi relevan, maka kita siap-siap mati. Nah, inilah sebetulnya di dalam seminar kemarin itu dibuat kira-kira langkah-langkah apa saja yang dilakukan, ya. Nah, tetapi intinya memang apalagi kemudian dikaitkan dengan semakin maraknya AI, artificial intelligence, di dalam dunia praktek di perusahaan media, maka kekuatan dari seorang wartawan adalah ciri khasnya, berbedanya, dan karya jurnalistik yang memang memenuhi keinginan-keinginan audiens media massa. Baik Pak Hendri, tadi saya sedikit menyorot terkait dengan stay relevant seperti itu, atau tetap relevan di tengah gempuran digital dan juga teknologi. Kita melihat bahwa saat ini sedang naik yang namanya jurnalisme publik atau yang disebut dengan jurnalisme netizen seperti itu Pak. Jadi saingan kita bisa dibilang adalah netizen itu sendiri. Bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan stay relevant seperti yang tadi Pak Hendri bilang? Ya. Jadi begini, kalau dalam seminar kemarin semua media massa sudah memiliki yang namanya akun medsos, ya. Semua media massa sudah, tetapi itu saja tidak cukup. Karena cara memberitakan, cara memproduksi berita juga itu harus disesuaikan dengan keinginan. Katakanlah pemberitaan, cara untuk media, maksud saya untuk audiens yang berumur 40 tahun ke atas pasti berbeda dengan untuk yang 20 tahun. Nah, hal-hal seperti ini tentu makin makin harus ada penelitian, ya, makin detail yang mana ini. Nah, jadi
disitulah sebetulnya perlunya juga nanti media bekerja sama dengan para akademisi di perguruan tinggi, para praktisi di media sosial. Kemarin juga ada, begini loh yang cepat diklik, begini loh yang mendapat perhatian banyak dan seterusnya. Jadi beberapa wartawan juga menyampaikan dia sudah punya, kalau begini langsung dapat misalnya diikuti oleh 5.000 misalnya ya subscriber. Nah, ada yang dengan cara begini banyak diikuti misalnya. Nah, kemarin itu diskusi-diskusinya itu memberikan semacam solusi ya. Jadi intinya adalah kreativitas. Nah, jadi dengan memberikan contoh-contoh best practice kemarin itu, saya kira audiens seminar kemarin sudah sedikit-sedikit paham lah apa yang harus dilakukan agar tetap hidup, dan kalau istilah Pak Dahlan itu kita mendapat uang, karena kalau tidak mendapat uang maka semua jerih payah itu akan sia-sia. Baik, kita akan berlanjut ke topik yang berikutnya, Pak Henry, di mana di tengah banyaknya operasional jurnalisme di lapangan seperti itu, Pak, masih banyak kekerasan yang ternyata harus diterima oleh insan jurnalis, baik dari sisi verbal ataupun non-verbal. Iya. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan upaya-upaya yang bisa kami lakukan sebagai insan jurnalis seperti itu, Pak? Ya, pertama sebetulnya begini ya. Dewan Pers itu sudah mengeluarkan sejumlah pedoman peliputan ya. Ada pedoman begini, pedoman begitu, sehingga sebetulnya kalau wartawan itu memahami pedoman-pedoman itu, minimal dia sudah bisa menghindari lah ya. Misalnya peliputan di daerah konflik, peliputan meliput demo ya, meliput di tempat yang rawan bencana alam gitu ya. Seperti waktu itu pernah ketika pesawat jatuh itu di laut, bagaimana meliput aman. Nah, itu sebetulnya sudah ada pedoman-pedomannya. Nah, kalau kekerasan yang sifatnya verbal, kekerasan yang terkait dengan nanti nama, nomor telepon kita disebarkan, alamat rumah kita disebarkan ya. Nah, ini memang sesuatu yang baru ya. Tapi saya kira dalam hal ini organisasi wartawan memang berkewajiban meningkatkan pemahaman anggotanya untuk lebih waspada terhadap peluang-peluang terjadinya kekerasan, baik yang secara fisik maupun verbal ya. Jadi inilah, jadi saya juga berharap teman-teman wartawan itu bergabung dengan organisasi supaya mereka mengetahui perkembangan-perkembangan baru, mencegah terjadinya kekerasan dan sebagainya. Baik, selain itu juga Pak Henry terkait dengan kekerasan yang dialami oleh pihak wartawan. Unsur pekerjaan dari jurnalis ini sangat melekat dengan yang namanya kesejahteraan seperti itu. Menurut Bapak, apakah harus ada yang dievaluasi terkait dengan kesejahteraan bagi para jurnalis atau seperti apa begitu, Pak? Ya, jadi kan media massa ini bekerja di bawah Undang-Undang Pers ya. Undang-Undang Pers ini sifatnya sangat umum, lalu penerapannya itu melalui peraturan Dewan Pers. Sebetulnya sudah ada peraturan Dewan Pers yang mengatur kesejahteraan wartawan. Hanya saja memang yang namanya peraturan Dewan Pers itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Nah, misalnya kalau terkait kerja di sebuah perusahaan itu nanti kaitannya dengan Permenaker begitu ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, dan apabila ada masalah biasanya antara perusahaan dengan wartawan, maka ini dibahas sesuai dengan posisi wartawan sebagai pekerja pers ya, sebagai tenaga kerja. Nah, ini kadang-kadang memang timbul masalah apabila perusahaannya ingkar ya. Nah, ini sesuatu yang harus dikemukakan terus-menerus begitu. Nah, untuk dapat sejahtera tentu saja kalau istilah kemarin dalam seminar itu sekarang udah sulit mengandalkan gaji dari perusahaan pers. Oleh karena itu sebetulnya wartawan ya itu juga dianjurkan memiliki keterampilan ya, sehingga dia memiliki produk-produk yang dalam tanda kutip itu bisa dijual juga begitu ya. Dia punya akun pribadi, dia punya akun medsos ya, dia membuat konten dan sebagainya. Kalau kemarin itu memang kalau Pak Dahlan bilang sudahlah, buat apa sih jadi wartawan di perusahaan pers, bikin aja perusahaan sendiri, bikin aja konten sendiri. Nah, ini tentu sesuatu yang pendapat yang barangkali benar, tetapi juga kalau pribadi itu rawan tadi terhadap kekerasan ya, dia akan sulit menangkal kekerasan apabila dia tidak bergabung dalam perusahaan pers atau dia tidak juga tergabung di dalam organisasi
profesi wartawan. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak Henry, apa yang menjadi harapan bagi PWI itu sendiri, bagi insan pers dalam menjaga pilar demokrasi, ataupun terutama dalam tema yang tadi sudah sempat Bapak sebutkan di awal, Pak? Ya, jadi begini, kalau PWI ini saya selalu mengatakan PWI ini NKRI harga mati ya. PWI ini merah putih sebagaimana ditetapkan oleh para pendahulu kami ketika Kongres PWI tanggal 9 Februari 1946 ya. Jadi buat kami anggota PWI pertama-tama kami adalah warga negara Indonesia, orang Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan. Kita ini anggota PWI itu nasionalis. Artinya setiap kali dia membuat karya jurnalistik, dia di dalam frame beritanya adalah ada kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan. Dia tidak bisa mengatakan saya bikin berita semau hati saya, gitu ya. Harus di dalam frame kebangsaan, bangsa, dan itu adalah untuk Indonesia. Baik, kita berharap bahwa insan pers di negeri ini dapat semakin tangguh ya Pak ya, dalam menghadapi tantangan zaman seperti yang tadi Bapak sudah sempat sebutkan. Selamat Hari Pers Nasional sekali lagi Pak Henry, sehat selalu. Terima kasih Reva, selamat malam.